Kali ini saya mau berbincang-bincang dengan seorang tokoh politik tetapi juga ulama. Namanya Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib? Alhamdulillah. Saya tahu Habib bukan hanya Ketua Majelis Syuro PKS tetapi juga cucu pendiri ulama besar di Sulawesi Tengah, ulama pendiri Yayasan Al Khairat. Ya, Masya Allah. Ya, saya terima kasih Pak Salim. Sama-sama, saya juga senang FIFA News bisa mengunjungi kami, bersilaturahim di tempat ini. Ya. Habib, membersihkan lah atau menetralkan nama PKS, citra PKS sebagai partai yang selama ini dikenal sebagai partai eksklusif, partai radikal, pendukung partai radikal dan sebagainya. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya kalau saya keliling itu muatan yang sangat kental adalah silaturahim. Silaturahmi. Ya. Jadi silaturahim pada tokoh-tokoh, karena memang senang maupun tidak senang, negeri kita yang sama kita cintai bersama ini selalu muncul stigma yang macam-macam. Yeah. Ya seperti stigma kepada PKS yang cukup lama, dan mungkin itu juga dirasakan oleh partai lain. Ya seperti Wahabi, kemudian radikal, kemudian ya macam-macam lah. Yeah. Yeah. Tapi setelah ketemu dan setelah dialog berdiskusi, kenyataannya nggak ada semuanya. Yeah. Dalam arti ya nggak terbukti, nggak ada. Contoh umpamanya, saudara-saudara kita yang sangat dominan di Indonesia ini dari Nahdlatul Ulama. Yeah. Setelah ketemu ya Habib yang mimpin. Jadi udah hilang stigmanya itu sendiri. Yeah. Karena nggak mungkin ya, bahwa PKS Ketua Majelis Syuronya Habib, kemudian ada isu Wahabi atau isu radikal atau yang lain-lain, karena kalau Wahabi nggak akan ketemu dengan Habaib, nggak mesti nggak ketemu. Radikal tadi kan disebutkan kakek dari Sulawesi Tengah, ya insya Allah nggak lama juga akan mendapatkan pahlawan nasional, bahkan airport pun nama dia, perjuangannya. Bukan hanya itu, kita selama di masa reformasi ini kan banyak menteri-menteri dari PKS, gubernur dari PKS, bupati, wali kota, dan terbukti sangat nasionalis. Dan religius. Jadi yang pertama sekali lagi adalah silaturahim, berkunjung, dan saya pikir itu satu keniscayaan, keharusan, karena memang perlulah kita itu saling mencari titik temu, bertukar pikiran, membangun kebersamaan, apakah yang ada di partai politik atau yang di luar partai politik, untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Ya, partai politik sendiri nggak akan bisa sendirian. Saya berharap tidak ada lagi saling menstigma satu dengan yang lain. Wah ini tidak Pancasilais, ini radikal, kelompok ini. Ya semua juga tidak ada yang diuntungkan, malah melemahkan kekuatan bangsa itu sendiri. Kemarin beberapa tahun lalu pemerintah melarang organisasi tertentu, misalnya HTI. Itu kan yang paling keras menentang kebijakan itu kan orang-orang PKS sebetulnya. Nah ini kemudian tetap memperkuat citra atau stigma PKS sebagai partai yang seperti itu. Ya, mungkin bukan sikap partai, mungkin sikap individu ya. Sikap individu dalam PKS kan selalu memberikan masukan. Artinya kita kan negara hukum. Ya tegakkanlah law enforcement itu sendiri ditegakkan. Jadi kalaupun ada kelompok-kelompok yang memang dikategorikan sebagai kelompok radikal atau yang lain-lain, ya proses pengadilan itu harus berjalan. Jadi maksudnya demikian. Olehnya itu kita berharap nanti juga akan saya jelaskan bahwa pemimpin bangsa ini, siapapun yang menjadi pemimpin RI 1, gubernur, bupati, wali kota, posisikanlah diri sebagai seorang ayah. Ayah kan punya anak macam-macam. Ada anaknya memang nakal,
atau kalau bahasa Jawa mungkin beling, atau ya 5 anak beda-beda. Ada satu anak cukup dilirik, paham bahwa orang tuanya tidak setuju, dia udah paham. Ada yang perlu dinasihati dengan halus, ada yang perlu diberikan sanksi, tapi yang tidak melukai dirinya. Ya, olehnya itulah seluruh komponen bangsa adalah anak-anak kita semua, saudara-saudara kita semua. Jadi jangan terus langsung diusir dari rumah umpamanya. Kan nggak menyelesaikan masalah. Kalau anak itu diusir atau dimarahin, kamu jangan ngomong lagi. Kamu adalah begini, dihukum. Padahal bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Saya itu berharap kepemimpinan yang mempunyai visi, nanti saya jelaskan visi kebangsaan dan visi kepemimpinan. Ya, jadi kalaupun ada kelompok-kelompok ya tegakkan hukum, transparansi penting, tidak perlu terburu-buru, rangkullah anak-anak ini semua supaya kalau mereka punya pemikiran yang keliru mereka sadar. Jadi sebetulnya pembelaan, kalau saya bilang pembelaan beberapa orang PKS terhadap katakanlah HTI, kemudian yang terbaru misalnya terhadap FPI misalnya, itu bagian dari analogi Habib seperti tadi, ada satu keluarga, ada anak yang bandel, ada yang setengah bandel, ada yang pinter gitu. Jadi ya, kalau saya sih demikian. Kenapa? Tanpa ada perasaan itu, kita tidak akan mampu membangun bagaimana mempersaudarakan seluruh anak bangsa ini, sehingga semuanya merasakan senasib sepenanggungan. Kalau enggak susah, siapapun yang akan memimpin negeri ini akan capek. Capeknya bagaimana? Ya rakyat dia udah terserah. Padahal yang kita inginkan, rakyat pun harus bangkit untuk mensejahterakan dirinya. Pulau-pulau kita 17.580, siapa yang akan terdepan mengamankan kalau bukan rakyat? Nggak mungkin TNI, Polri. Tapi rakyat itu merasa, ya kita harus bela NKRI. Kita harus bela negara. Semangat bela negara ini harus muncul kalau kita rangkul. Kalau tidak kan ya nggak ada urusan, mau apa terserah. Siapa nanti yang terakhir dirugikan? Ya seluruh kita. Jadi maksud saya itu bukan kita menyetujui pemikiran-pemikiran ekstremis, radikal dan lain sebagainya. Tidak, saya tidak setuju. Termasuk terhadap HTI ya? Apa saja. Apa saja Pemikiran yang tidak benar, tapi kita diskusikan. Kalau memang menyalahi konstitusi kita, proses secara hukum. Sehingga yang bersalah itu pun tahu bahwa dia keliru. Sesuai dengan perundang-undangan dan konstitusi kita yang ada di negeri ini, harus kita taati. Kalau tidak, ya sudah nanti muncul nanti dengan nama yang baru, tapi tetap substansinya bisa sama aja. Jadi tidak menyelesaikan masalah.